Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang penuh suara, notifikasi ponsel, musik, video, hiburan tak ada henti. Namun di tengah segala kebisingan itu, suara Al-Quran mulai jarang terdengar. Banyak muslim hari ini memiliki mushaf di rumah, tapi tertutup debu, bukan karena tak punya waktu, tapi karena hati telah kehilangan rasa rindu kepada kalam Allah. Kita sempat scroll media sosial berjam-jam, tapi membaca Al-Quran satu halaman terasa berat. Ini penyakit yang tak tampak, malas membaca Al-Quran. Penyakit yang perlahan mematikan cahaya iman tanpa kita sadari. Kita mengaku mencintai Allah, namun enggan membaca surat cintanya. Kita mencari ketenangan di hiburan dunia, padahal ketenangan sejati hanya adalah dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30 yang artinya, dan berkatalah Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan." Ayat ini bukan hanya menegur kaum kafir, tapi juga menyentil kaum muslim yang mengabaikan Al-Quran, yang membacanya tanpa penghayatan atau bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Bayangkan, kelak Rasulullah sendiri akan mengaku kepada Allah tentang umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Apakah kita termasuk dalam aduan itu? Kita sibuk mencari motivasi hidup dari manusia, padahal motivasi tertinggi sudah diturunkan dari langit. Kita kagum dengan kata-kata influencer, padahal firman Allah jauh lebih dahsyat dan menenteramkan jiwa. Banyak orang hafal lirik lagu, tapi tak hafal surat Al-Fatihah dengan tajwid yang benar. Banyak yang rela begadang nonton film, tapi 5 menit saja membaca Al-Quran terasa menjenuhkan. Inilah ironi spiritual umat modern. Al-Quran dijunjung tinggi secara simbolik, tapi ditinggalkan secara praktis. Dampak malas membaca Al-Quran: pertama, hati menjadi keras dan gelap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang tidak memiliki sedikit pun dari Al-Quran di hatinya adalah seperti rumah yang roboh. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Kehilangan arah. Al-Quran adalah petunjuk. Siapa yang menjauhinya, hidupnya akan tersesat meski tampak sibuk. 3. Doa sulit terkabul. Bagaimana mungkin Allah mendengar rintihan kita jika kita tidak pernah mau mendengar firman-Nya? Saudaraku, tahukah engkau mengapa hati terasa hampa? Karena rasa cinta kepada Al-Quran telah tergeser oleh cinta kepada dunia. Kita membuka layar HP lebih sering daripada membuka mushaf Al-Quran, padahal setiap huruf Al-Quran adalah obat bagi jiwa yang lelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka jika hatimu gelisah, bacalah Al-Quran. Jika hatimu keras, dekatlah dengan ayat-ayatnya. Jika hidupmu terasa hampa, itu tanda engkau jauh dari cahaya wahyu. Saudaraku, jangan biarkan Al-Quran menjadi tamu di rumahmu yang hanya dibuka ketika musibah datang atau bulan Ramadan tiba. Jadikan ia teman hidup, bukan hiasan lemari. Mulailah hari ini, meski hanya 1 ayat, bacalah dengan hati, bukan hanya dengan lisan, karena di setiap hurufnya ada cinta Allah, dan di setiap ayatnya ada jalan pulang bagi hati yang tersesat. Jika engkau sibuk sehingga lupa membaca Al-Quran, ketahuilah, bukan waktumu yang sempit, tapi hatimu yang jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.